sobat pelatihan yang saya banggakan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Kalau pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang peran dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, maka kali ini kita akan membahas mengenai cara kita mendukung kolega dalam mengembangkan integritas akademik. Integritas akademik sangat penting dalam lingkungan aparatur sipil negara yang terlibat dalam pengambilan kebijakan publik dan juga untuk penelitian. Untuk mendukung kolega dalam mengembangkan integritas akademik, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya integritas akademik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, serta dampaknya terhadap kredibilitas aparatur sipil negara. Yang kedua, menjadi teladan. Jadi sebagai rekan, kita harus menunjukkan sikap jujur dan transparan dalam setiap pekerjaan, seperti menghindari plagiarisme dan juga memelihara keakuratan data. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Dalam mengadakan pelatihan atau lokakarya tentang etika akademik dan profesionalisme untuk meningkatkan pemahaman kolega tentang pentingnya menjaga integritas dalam pekerjaan mereka. Yang keempat, kolaborasi dan keterbukaan. Menciptakan budaya kerja yang terbuka, di mana kolega merasa nyaman berbagi ide dan data tanpa takut akan penyalahgunaan informasi. Yang kelima, tanggung jawab terhadap data. Ini mengingatkan kepada kolega tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dan keakuratan data, serta memastikan penggunaan data yang sah dalam penelitian dan kebijakan. Keenam, mekanisme pelaporan. Kita harus menyediakan saluran yang aman bagi aparatur sipil negara untuk melaporkan pelanggaran integritas guna memastikan tindakan yang tidak etis dapat ditangani dengan cepat dan adil. Yang ketujuh, penghargaan atas integritas, yaitu dengan cara memberikan pengakuan kepada kolega yang menunjukkan integritas tinggi dalam pekerjaan mereka untuk mendorong budaya etika di lingkungan kerja. Nanti setelah sesi ini kita juga akan membicarakan tentang penghargaan terhadap rekan-rekan yang mempunyai integritas tinggi. Kedelapan, mengelola konflik kepentingan dengan cara mengedukasi aparatur sipil negara untuk mengenali dan menghindari konflik kepentingan dalam keputusan atau kebijakan yang diambil, menjaga objektivitas dan transparansi. Dan yang terakhir adalah peer review yang adil. Hal ini mendorong keterlibatan dalam proses peer review dan bebas dari bias untuk memastikan kualitas dan akurasi hasil penelitian dan kebijakan. Baik, itu sobat yang berkenaan dengan pentingnya solidaritas antar kolega. Berikutnya, kita akan membahas tentang strategi membangun dukungan etis. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membangun dukungan etis antara kolega. 3 diantaranya adalah yang pertama, komunikasi terbuka, kemudian memberikan teladan yang baik dan memberikan dukungan emosional. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita menciptakan lingkungan kolaboratif yang sehat? Menciptakan lingkungan kolaboratif yang sehat adalah kunci untuk mendorong pengembangan integritas akademik. Dalam lingkungan yang sehat, individu merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan akademik. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk menciptakan lingkungan seperti ini. Di antaranya, kita harus memfasilitasi untuk kerja tim yang positif, kemudian memberikan penghargaan terhadap kejujuran akademik yang etis, kemudian berikutnya adalah pemberdayaan kolega untuk berbicara. Sedikit saya akan menjelaskan tentang hal ini. Jadi menciptakan ruang bagi kolega untuk merasa aman, ya, dan didukung ketika mereka ingin menyuarakan kekhawatiran atau melaporkan pelanggaran akademik adalah bagian penting dari menciptakan kolaborasi yang sehat. Baik, sobat pelatihan yang saya banggakan, selanjutnya kita sampai kepada sesi bagaimana cara melaporkan akademik misconduct yang diamati. Yang pertama tentu saja kita harus memahami apa itu academic misconduct. Academic misconduct
mencakup berbagai perilaku yang melanggar etika akademik, seperti yang sobat pelatihan ketahui misalnya tentang plagiarisme, penipuan ujian, memanipulasi data, dan juga penyalahgunaan sumber daya akademik lainnya. Semua tindakan ini bisa merusak integritas dan kredibilitas. Dampak dari academic misconduct sangat luas. Tidak hanya merusak reputasi individu yang terlibat, tetapi juga dapat merusak citra institusi yang berusaha menjaga integritas. Oleh karena itu, penting bagi setiap komunitas akademik memahami jenis pelanggaran ini dan juga dampaknya agar kita bisa bertindak tepat jika menyaksikan pelanggaran tersebut. Baik, selanjutnya, sobat pelatihan yang saya banggakan, ada proses bagaimana kita melaporkan apabila terjadi pelanggaran. Di proses pelaporan pelanggaran akademik harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur yang ada di masing-masing institusi. Biasanya, langkah pertama adalah mengumpulkan informasi yang cukup terkait pelanggaran yang diamati. Dan kita tidak boleh membuat asumsi tanpa bukti yang jelas, karena hal ini bisa merugikan pihak yang tidak bersalah. Berikut ada langkah-langkah umum ya dalam proses pelaporan. Yang pertama, identifikasi dan dokumentasikan. Jadi pastikan bahwa Anda memiliki bukti atau informasi yang valid mengenai pelanggaran tersebut. Tahap kedua adalah melapor ke pihak berwenang. Biasanya pelaporan dilakukan ke atasan langsung seperti dekan atau melalui saluran pelaporan yang sudah disesuaikan oleh institusi seperti Komite Etika Akademik. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Jadi setelah kita melaporkan, biasanya akan ada tindak lanjut dalam bentuk penyelidikan dari pihak berwenang. Jadi sebagai pelapor, kita itu mungkin tidak terlibat langsung dalam proses ini. Namun proses ini harus dilaksanakan dengan adil dan transparan. Setelah kita mengetahui bagaimana tadi tahapan pelaporan, maka yang berikutnya adalah tantangan dalam pelaporan dan cara mengatasinya. Melaporkan pelanggaran akademik seringkali tidak mudah. Beberapa tantangan yang sering dihadapi adalah yang pertama, biasanya ada rasa takut terhadap pembalasan. Banyak orang merasa khawatir akan mendapat balasan negatif atau kesulitan jika melaporkan pelanggaran. Ya, hal ini manusiawi. Jadi untuk mengatasi hal ini, institusi seharusnya bisa menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor. Kedua, ya, biasanya kurangnya bukti, terkadang sulit sekali untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk melaporkan pelanggaran. Jadi jika Anda merasa kurang bukti, sebaiknya laporan tersebut diajukan ke pihak berwenang dan biarkan mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan yang ketiga, kekhawatiran terhadap proses yang lama. Biasanya proses investigasi dapat memakan waktu, namun penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar. Jadi sabarlah dan pastikan pelaporan Anda dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Sobat pelatihan yang saya banggakan, di akhir sesi ini kita bisa simpulkan bahwa sebagai bagian dari tanggung jawab kita dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, kemudian kita mendukung kolega dalam mengembangkan integritas akademiknya dan melaporkan setiap bentuk akademik misconduct yang diamati adalah dua aspek yang tak terpisahkan dalam menciptakan budaya kerja yang transparan dan etis. Dengan demikian, menjaga integritas akademik dan bertindak tegas terhadap pelanggaran adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan kemudian juga produktif serta bertanggung jawab. Terima kasih telah mengikuti sesi ini. Semoga bermanfaat dan salam integritas. Belajar mandiri, pintar bersama.